Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifka Darni Raja Gugu. Di kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran untuk mata pelajaran administrasi transaksi dengan materi pokok prosedur pencatatan transaksi penjualan tunai. Selamat pagi. Pagi. Oke, semuanya sudah isi absen tadi di WA kan? Sudah kan? Oke, terima kasih ya. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Miss Ripka mau tanya dulu, kabarnya gimana kalian? Kabarnya baik? Kabarnya baik semua kan? Tetap jaga kesehatan ya. Kalau keluar rumah, usahakan pakai masker. Ya, usahakan pakai masker. Kalau tidak ada yang penting, nggak usah dulu keluar-keluar. Oke? Oke. Oke, sekarang kita selfie-nya gini. Kita semuanya foto, siap-siap depan kamera. Kita semuanya foto ala-ala foto KTP. Coba, atau foto paspor. Yuk, coba semua siap-siap foto KTP. 1, Miss screenshot dia. Foto KTP dulu. Mana? Gimana foto KTP Mary? 1, 2, 3. Oke, sekarang letakkan tangan kanannya di samping di pipinya. Letakkan tangan kirinya di pipi sebelahnya. Tarik ke atas. Tarik ke atas. Oke, Miss foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang semua tangannya sarangin. Sarangin. 1, mana Jose, tanganmu Jose? 1, 2, 3. Oke, sekarang semuanya senyum semangka. Gini senyum semangka ya. Semangka ya. 1, 2, 3. Kompak ya. 1, 2, 3. Semangka. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, mata pelajaran administrasi transaksi, kita masuk ke KD yang baru, KD 3.6, di mana di sini kita akan belajar bagaimana mengenal prosedur ya pencatatan transaksi penjualan secara tunai. Tapi sebelum kita masuk pelajaran, Miss Ripka akan tayangkan video. Sama-sama kita dengar. Transaksi. Kali ini kita akan membahas mengenai penerapan prosedur pencatatan transaksi penjualan tunai. Perhatikan penjelasan berikut ini. Apa itu penjualan tunai? Penjualan tunai dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk penjualan barang ataupun jasa, di mana proses penyerahan barang, jasa, dan pembayarannya itu dilakukan pada saat yang sama. Menurut Wibowo dan Mahir, penjualan tunai itu merupakan bentuk penjualan di mana penjual secara langsung menerima pembayaran cash ataupun tunai dari pelanggan pada saat terjadinya transaksi penjualan. Sementara menurut Cambridge Dictionary bahwa penjualan tunai itu an association when something is sold and payment
is made immediately. Sekarang kita akan melihat dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai. Pertama itu ada faktur penjualan atau FPT. Kemudian ada pita register kas. Kalian bisa lihat seperti yang ada di gambar. Kemudian pencatatan akuntansi, pencatatan transaksi penjualan itu digunakan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan serta bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi biasanya itu dalam bentuk jurnal penerimaan kas, kemudian bisa juga dalam bentuk kartu persediaan barang. Selanjutnya kita akan melihat berdasarkan materi tersebut dapat kita ketahui bahwa penjualan tunai itu bisa terjadi apabila penyerahan barang dan saat penjualan kepada pembeli dan pembayaran itu diterima oleh penjual dari pembeli dilakukan. Oke, demikian penjelasan mengenai prosedur penjualan tunai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dari video tadi siapa yang mau kasih tanggapan? Ayo silakan. Saya, Miss. Oke, Bella silakan Bella. Jadi dari video itu saya belajar tentang penjualan tunai. Jadi penjualan tunai itu adalah jenis penjualan yang dilakukan secara tunai dan pembayarannya dilakukan oleh pembeli secara kas dan selesai dalam waktu bersamaan. Di dalam penjualan tunai juga terdapat dokumen-dokumen yaitu ada faktur penjualan tunai dan ada pita register kas. Dan juga di dalam penjualan tunai itu terdapat catatan, yaitu salah satunya adalah kartu persediaan barang dan jurnal umum untuk pencatatannya. Dan pencatatan tersebut digunakan untuk mengetahui posisi dari keuangan perusahaan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Oke, Bella, thank you. Siapa lagi yang mau kasih tanggapan mengenai video yang kita lihat bersama tadi? Siapa? Saya, Miss. Saya, Miss. Oke, ya. Irfan, silakan, Pan. Nah, menurut saya yang saya tangkap tadi, penjualan tunai adalah suatu jenis penjualan yang dilaksanakan secara tunai yang dilakukan oleh pembeli dan penjual. Kemudian pembayaran ini diselesaikan dalam satu kali transaksi. Kemudian dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai yaitu faktur penjualan tunai, pita register, jurnal penerimaan kas, dan kartu persediaan. Itu aja, Miss. Oke, good ya, Irfan. Terima kasih untuk Irfan dan Bella, ya. Jadi Miss Ripka harap yang lain juga memiliki gambaran ya. Jadi apa yang kalian saksikan bersama-sama di video tadi, itulah gambaran mengenai pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, ya. Sekarang Miss Ripka mau tanya dulu ya ke beberapa dari kalian. Siapa di sini yang sering melihat ataupun mendapatkan dokumen ataupun berkas transaksi penjualan baik itu secara tunai online maupun tunai langsung? Siapa yang sering melakukan transaksi di sini? Saya, Miss. Saya, Miss. Siapa? Kristina. Oke, Kristina, kamu. Kristina, ya, Kristina. Coba. Saya sering melakukan transaksi tunai secara online di toko online saya, Miss. Oh, good. Jadi biasanya dokumen apa yang Kristina lihat atau terima atau berikan? Itu bukti transaksi pengelola seperti contohnya nota, kwitansi, dan lain-lain, Miss. Oh, ada nota, ada kwitansi. Itu kalau secara online ya, tunai secara online. Coba siapa lagi di sini yang suka melakukan transaksi secara langsung, secara tunai? Kalau tadi online, sekarang yang langsung siapa? Saya, Miss. Oke, Reja. Reja, coba. Saya tiap hari melakukan transaksi langsung di warung sate saya, Miss. Oh, jadi transaksinya biasanya gimana? Ada yang pakai kartu kredit atau langsung bayar tunai? Langsung Reja. bayar tunai, Miss. Berarti transaksinya langsung uang ya? Ya, Miss. Oke, ya. Jadi ternyata di antara kalian itu sudah ada yang sering melakukan yang namanya transaksi penjualan secara tunai. Ya, jadi transaksi penjualan secara tunai itu bisa kita lakukan secara langsung ataupun secara online. Kalau di saat seperti sekarang ini,
pasti kebanyakan itu terjadi secara online. Benar nggak? Benar nggak? Benar, Miss. Ya, benar ya. Seperti tadi di toko online shopnya si Christina ya, good ya, masih SMK kalian sudah punya usaha ya. Sekarang Miss Ripka akan bagi materi kita untuk hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan bahas mengenai KD 3.6 ya, yaitu menerapkan prosedur pencatatan transaksi pada bukti penjualan tunai. Dan KD keterampilannya 4.6 menyusun catatan transaksi pada bukti-bukti penjualan tunai. Oke, ini indikatornya ya. Jadi nanti diharapkan kalian bisa memenuhi indikator-indikator yang ada di sini. Pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian penjualan tunai. Kalian mampu menjabarkan dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai dengan benar. Kalian mampu menerapkan prosedur pencatatan transaksi pada bukti penjualan tunai dengan tepat. Kalian mampu mengidentifikasi prosedur pencatatan transaksi pada bukti penjualan tunai dengan penuh antusias. Kemudian untuk keterampilannya, kalian mampu menyusun catatan transaksi pada bukti-bukti penjualan tunai dengan tepat. Dan kalian mampu merangkaikan jenis bukti transaksi tunai dengan alur penjualan tunai secara langsung dan secara online dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan instruksi kerja. Oke, sebelumnya, dari contoh-contoh transaksi-transaksi penjualan tunai yang tadi kalian sebutkan, ya, tentunya kalian sudah bisa dong menyebutkan apa itu pengertian penjualan tunai. Coba ini Miss tutup dulu. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian penjualan tunai menurut pendapatnya sendiri? Siapa yang mampu menjelaskan? Ayo. Menurut pendapatnya sendiri apa penjualan tunai? Silakan dulu Jose. Menurut kamu apa penjualan tunai? Dari contoh-contoh dan video yang tadi. Adalah kegiatan penjualan yang dilakukan kepada konsumen secara tunai langsung, Miss, maupun secara online maupun offline. Ya, berarti dia dilakukan secara langsung, ya, tapi tunai, dan juga secara online tapi tunai. Ya, sekarang lihat, ya, ini ada beberapa dokumen penjualan tunai, ya. Ini disebut faktur penjualan tunai, ya. Tentunya kalian sering melihat ini kan, faktur penjualan tunai. Siapa yang pernah melihat faktur penjualan tunai seperti yang ada di gambar ini? Siapa? Siapa yang pernah? Pernah ya? Irfan pernah, Jose pernah. Ya. Reja pernah nggak lihat faktur seperti ini? Reja pernah lihat faktur seperti ini, Ja? Kayaknya belum, Miss. Belum ya? Oke, jadi faktur penjualan tunai itu adalah dokumen yang digunakan untuk merekam informasi yang diperlukan manajemen, biasanya untuk penjualan secara tunai ya. Jadi di sini ada nomor urutnya, ada jenis barangnya, kode barangnya, kuantitas barang yang dibeli, harga satuannya ya, kemudian jumlah harganya ya. Oke, yang kedua, ini dokumen transaksi tunai yang kedua itu adalah bukti setor bank ya. Mungkin di antara kalian juga pernah melakukan yang namanya penyetoran uang ke bank. Kalau kita menyetor uang ke bank secara langsung, maka kita akan mengisi bukti setor bank seperti yang ada di layar ini, gambar yang ada di layar ini. Ya. Jadi bukti setor bank ini dibuat 3 lembar biasanya ya. 2 lembar itu diminta kembali oleh pihak bank untuk bukti transaksi dan 1 lembar lagi untuk kita. Kemudian ini ada pita register kas. Kalau ini nggak mungkin nggak ada yang pernah lihat kan? Kalau kita belanja ke supermarket, ya kan? Tentu kita akan dikasih pita register kas seperti ini. Benar nggak? Benar. Ya. Benar, Miss. Selanjutnya itu rekap harga penjualan. Nah, ini rekap harga penjualan ini digunakan untuk merangkum harga pokok yang dijual. Jadi di sini ada nomor, ada tanggal penjualan, ada jenis produknya, ada kuantitinya atau jumlahnya, harga belinya, harga jual, ada laba, ada jumlah.
Hampir mirip dengan faktur, cuma di sini dimasukkan kolom laba, ya. Karena tujuannya untuk merangkum harga pokok yang terjual, untuk melihat keuntungan dari setiap harga pokok yang terjual. Next, ini adalah catatan yang digunakan untuk prosedur penjualan tunai. Jadi dalam penjualan tunai itu ada beberapa catatan akuntansi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah jurnal penjualan. Ya, ini nanti kita akan pelajari di pelajaran berikutnya. Jadi kita akan membuat jurnal penjualan seperti ini. Kemudian catatan akuntansi berikutnya itu adalah penerimaan kas. Ini semua catatan-catatan untuk penjualan tunai ya. Ada jurnal penerimaan kas seperti yang ada di layar kalian lihat ini. Next, berikutnya. Jadi berikutnya catatan akuntansi yang bisa kita terapkan dari dokumen penjualan tunai itu adalah jurnal umum. Ya. Bentuknya seperti ini. Next, berikutnya itu adalah kartu persediaan barang. Bentuk kartu persediaan barang itu seperti ini. Oke, Miss Ripka mau ini dulu bertanya. Siapa di sini yang mau bertanya mengenai materi tadi yang Miss Ripka sampaikan? Siapa Saya yang mau nanya, bertanya? Miss. Ya, Jose. Etika yang baik harus dilakukan dalam penjualan tunai maupun pembelian tunai itu kayak mana, Miss? Ya, terima kasih Jose untuk pertanyaannya. Jadi, etika yang baik ketika kita melakukan penjualan tunai, baik secara langsung maupun secara online, yang pertama, ya, kita harus benar-benar dulu mengetahui apa jenis barang yang dibeli oleh si customer. Ya, kemudian semua dokumen-dokumen ya yang berhubungan dengan transaksi pembelian tersebut ataupun penjualan tersebut harus kita catat dengan benar. Jangan nanti dibeli 50, kamu catatnya 100 contohnya ya. Itu namanya manipulasi data. Apalagi kalau penjualan online ya, etikanya itu barang yang kita berikan itu harus sesuai dengan pesanan si customer ataupun pelanggan kita. Ya, kalau secara langsung biasanya itu seperti kalau kita belanja di supermarket ya, Nak ya. Itu selalu mengucapkan salam lebih dulu, ya. Mengucapkan salam, kemudian menghitung setiap jumlah barang yang dibeli ya, dan memberikan atau memberitahu total jumlah belanja si customer, kemudian menerima uangnya dan memberikan kembaliannya serta barangnya. Kurang lebih seperti itu. Dan terlebih lagi, sering nggak kalian lihat di supermarket sering dibuat di situ uang Anda kembali apabila kasir tidak memberikan struk belanja, benar nggak? Pernah nggak kalian dengar seperti itu? Iya, benar ya, karena itu sangat penting. Jadi kasir itu wajib memberikan struk belanjaan kepada si customer. Apabila tidak, itu sesuatu yang fatal dan kita sebagai customer berhak untuk meminta, ya, meminta struk belanja kita atau pita register yang tadi. Oke, terima kasih Jose untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya mengenai materi kita hari ini? Ada lagi yang mau bertanya? Sekarang Miss Ripka kalau begitu Miss Ripka mau bagi kelompok dulu. Ya, kita mau melakukan diskusi. Miss minta kalian mengobservasi, ya, kalian itu mencari dokumen-dokumen yang biasanya itu seperti contoh yang tadi Miss sampaikan di materi, dokumen-dokumen yang biasanya itu dikeluarkan ataupun muncul ketika terjadi transaksi penjualan secara tunai, baik itu langsung maupun secara online. Ya, jadi Miss Ripka mau bagi kelompok menjadi 3, ya. Jadi kelompok pertama itu Fernando Jose, Nico, Mary, Reza, Andri, dan Mimi. Irfan, Bella, Mingming, Meling, Colin, dan Stephanie. Sekarang kelompok ketiga berarti selebihnya ya, yaitu Wirnandi, Kristen Wong, Taufik, Christina, Yuli, dan Indah.
Angkat tangannya. Kelompok 3. Oke, ya. Jadi Miss Ripka kasih kalian itu waktu untuk berdiskusi secara kelompok. Pertama yang kalian lakukan adalah pilih ketua kelompok kalian. Kemudian nanti kalian berdiskusi lewat Zoom ataupun WhatsApp video conference. Nanti Miss Ripka masuk ya di semua grup ya. Satu-satu Miss Ripka akan melihat sejauh mana perkembangan diskusi kalian. Nah, apa yang mau didiskusikan? Coba kita ke Google Classroom ya. Coba perhatikan di sini Miss Ripka sudah bagi materi ya, materi hari ini seperti yang Miss Ripka jelaskan tadi ya. Kemudian ini ada materi referensi, silakan kalian buka linknya nanti di rumah. Ini ada 5 produk bank yang biasanya sering digunakan dalam transaksi penjualan tunai ya. Ini ada linknya di sini juga Miss Ripka sudah bagi. Silakan nanti kalian lihat ya dan kalian pelajari. Kemudian untuk tugas kita, unjuk kerja kita hari ini, kalian bisa lihat di LKPD lengkapnya, tapi kurang lebih seperti ini petunjuk untuk diskusi kita hari ini. Kalian bisa lihat, bentar ya kita buka. Unjuk kerja untuk penilaian keterampilan kalian yang kalian lakukan dengan berdiskusi secara kelompok ya. Jadi alat-alat yang kalian butuhkan itu contoh-contoh bukti transaksi penjualan tunai langsung maupun penjualan tunai online ya. Kemudian buku atau literasi yang mendukung. Jadi kalian bisa juga searching di internet, boleh, dari buku boleh ya. Petunjuk pengerjaan kalian diskusikan ya sesuai dengan kelompok masing-masing tadi. Contoh-contoh bukti transaksi tunai langsung dan online ya yang sudah kamu peroleh dalam diskusi kelompokmu. Jadi pertama kalian observasi dulu, kalian cari dulu ya, kalian cari dulu bentuk-bentuk dokumen transaksi penjualan tunai langsung dan online ya. Setelah kalian dapat, maka kalian disuruh mencari letak perbedaan ya, letak perbedaan antara jenis penjualan dan bukti apa akibat dari munculnya transaksi penjualan tersebut ya. Nanti kalian tuangkan di tabel ini ya. Pertama, jenis penjualan tunai langsung. Jenis bukti-bukti transaksinya apa saja? Kalian di sini jabarkan ya. Jenis-jenis transaksinya apa saja kalian jabarkan di situ. Kemudian kalian di sini harus bisa merangkai alur penjualan tunainya itu ya, mulai dari mana sampai akhirnya ya. Dari bukti-bukti transaksi tadi ya, di jenis bukti transaksi penjualan tunai langsung ini kalian rangkailah alur penjualan tunainya ya. Begitu juga yang kedua, penjualan tunai online. Kalian tulis di sini apa saja sih bukti jenis transaksi tunai secara online, apa saja bukti transaksinya. Kemudian bagaimana alur penjualan tunainya, kalian rangkailah dan kalian buat di sini hasil rangkaiannya. Sampai di sini paham mengenai tugas kelompoknya? Paham? Pamis. Nah, nanti jadi formatnya sudah Miss kasih, jadi kalian tinggal hapus saja ini, kalian tambah di atasnya itu nanti nama kelompok kalian, anggota-anggotanya, siapa ketuanya ya. Jadi kalian ketikkan di sini baru kalian jawab di kolom ini ya. Sekarang silahkan Miss kasih waktu sekitar kurang lebih ya 18 menit ya, itu 18 menit sampai 20 menit kalian untuk berdiskusi. Nanti Miss Ripka akan masuk ke link Zoom kalian. Nanti kasih ke Miss Ripka ya, alamat linknya ya. Oke? Miss. Bisa? Miss. Perkembangan diskusi kalian, Nak? Udah sampai Udah mana? dapat beberapa, Miss. Udah dapat beberapa. Apa Ya, saja cuman yang lagi dapat? proses. Nota kontan itu bisa kan, Miss? Untuk langsung penjualan tunai langsung Bisa. sebagai bukti transaksinya. Bisa. Iya, Kontan, kemarin saya di toko tunai. 2 kayak gitu.
Iya, bisa. Di apa usaha orang tua Jose? Bengkel, Miss, bengkel mobil. Nah, itu biasanya kan ada nggak yang kredit kalau orang servis mobil contohnya atau perbaiki mobil? Ada sih, Miss. Ada Kadang. juga ya. Oh, jadi biasanya kalau tunai mereka kasih bengkel kalian kasih apa ke mereka buktinya? Buktinya itu nota, Miss. Nota maupun kwitansi juga. Kwitansi dan nota ya. Oke, ada yang mau ditanya biar Miss ke kelompok sebelah? Ada yang mau ditanya? Ini Miss, satu lagi, Miss. Untuk penjualan tunai online itu biasa buktinya cuma bukti transfer gitu aja kan, Miss, biasanya. Ya, bukti transfer ya. Oke, kelompok 2. Siapa ketuanya nih? Saya, Miss. Oke, Irfan ya, cowok sendiri. Iya. Ya, udah sejauh mana hasil diskusi kalian? Belum ada? Jangan Masih bilang sampai belum ada. sini, Miss. Sampai Sampai mana? jenis bukti transaksi. Sampai jenis bukti transaksi. Oh, udah dapat Yang ya? tunai langsung. Udah Udah, dapat. Miss. Lagi nyari nih. Ada yang belum nyari lagi? Iya, Miss. Masih nyari lagi, Miss. bukti yang lain. Ya, terus nanti kalian kalian rangkai ya. Kalian rangkai alurnya bagaimana, ya? Misalnya bukti transaksinya itu kwitansi. Bagaimana alurnya itu? Ya, kalian rangkai sampai dapat kwitansi tersebut, ya. Contohnya lagi, siapa yang baru-baru ini belanja? Ada yang baru-baru belanja ke supermarket mungkin? Coba cek-cek dulu kantongnya, dompetnya, masih simpan struknya? Ada, Miss. Mana? Ada, Miss. Mailing langsung cari-cari. Masih simpan struknya? Nah, Ada, itu juga bisa ya. Jelaskan alurnya gimana, itu juga jadi bukti ya. Jadi nanti ketua kelompok nanti mewakili mempresentasikan ya, Irfan ya. Iya, Miss. Ya. Oke, silakan lanjut ya kerjanya ya. Miss Ripka ke kelompok 3 ya. Iya, Miss. Sudah sejauh mana ini perkembangan diskusi kalian? Siapa Masih ketua di kelompok? masih di bukti transaksi, Mi. Transaksi. Bukti transaksi. Wirnandi ketuanya ya. Ya, Miss. Oke, sampai di bukti transaksi. Coba apa aja bukti transaksinya tadi? Siapa yang ngumpulin? Apa yang dikasih Indah? Itu, Miss. Stuk penjualan, Miss. Struk penjualan. Oke. Apa aja yang kalian dapat, Wir? Bukti transaksinya? Nota, Miss. Nota. Terus apa lagi? Faktur. Faktur tunai ya. Terus apa Ya, lagi? Miss. Bukti store bank, Miss. Bukti store bank. Oke, boleh. Jadi nanti dirangkai ya, alurnya gimana ya? Indah, Ya, Miss. Cici, Kristina, kamu ada kasih apa tadi, Kris? Ke Ya, Wirnandi? Miss. Apa? Tadi Yang kamu saya dapat? kasih alur penjualan secara online, Miss. Saya tadi kasih alur penjualan secara online, Miss. Oh, oke. Ya, nanti dirangkum ya. Oke, ya. Udah kumpul kembali. Sekarang coba kita mau presentasikan dulu ya, perwakilan dari setiap kelompok, boleh ketua, boleh anggota, terserah kesepakatan kalian yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi, ya. Silahkan kelompok 1 Jose ya, Miss jadikan host dulu ya. Jose ya yang mempresentasikan. Iya, Miss. Iya. Oke. Silakan Jose. Oke, Miss. Oke, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan menampilkan hasil dari diskusi kami dari kelompok 1 tentang bukti transaksi penjualan tunai langsung dan alur penjualan tunai langsung maupun online. Yang pertama-tama adalah jenis penjualan tunai langsung. Jenis bukti transaksi yang ada pada jenis penjualan kali ini adalah nota maupun kwitansi, sama seperti jika kita membeli suatu barang, kita akan diberikan nota atau kwitansi sebagai bukti transaksi bahwa transaksi tersebut pernah terjadi dan sah. Alur penjualannya yang pertama adalah konsumen datang ke tempat atau datang ke toko kita langsung. Yang kedua adalah konsumen menanyakan informasi tentang produk
yang kita jual maupun harganya maupun size barangnya atau apapun itu. Terjadian transaksi di sini penjual dan pembeli sudah deal dan sudah menentukan harga. Dan yang terakhir adalah penjual memberikan bukti transaksi kepada konsumen. Jadi penjual di sini memberikan bukti transaksi kepada konsumen seperti nota maupun kwitansi ke penjual. Contohnya pernah terjadi di toko saya, ada suatu konsumen datang ke bengkel saya yang tidak menanyakan ban mobil. Dan di sini dia menanyakan tentang harganya maupun ukurannya. Setelah kami diskusikan tentang harganya, dia pun setuju untuk melakukan transaksi tersebut. Dan kami pun melakukan transaksi tersebut, dan pada terakhir saya memberikan bukti transaksi nota kepada konsumen. Yang kedua adalah penjualan tunai online. Jenis bukti transaksi yang ada pada penjualan tunai online kali ini adalah resi maupun bukti transfer yang biasa difoto. Yang kedua adalah OVO maupun GoPay. Karena zaman sudah canggih, banyak sekali yang sekarang sudah menggunakan OVO untuk mentransfer duit kepada penjual. Di sini alur penjualannya adalah konsumen menanyakan barang karena secara online mungkin konsumen menghubungi penjualnya secara lewat chat, secara sosial media. Terus alur yang kedua adalah mendiskusikan cara pembayaran. Mungkin melewati transfer ATM ataupun melewati OVO maupun GoPay ataupun lewat pulsa. Dan yang terakhir adalah kalau di penjualan tunai langsung kan penjual yang memberikan bukti transaksi kepada konsumen. Kalau di penjualan tunai kali ini pembeli yang memberikan bukti transaksi kepada penjual. Misalnya foto hasil pengiriman transfer ATM dan screenshot hasil pengiriman OVO-nya. Contohnya di sini saya juga pernah melakukan penjualan tunai online, yaitu saya bisa menjual Diamond Mobile Legends. Ada yang menanyakan barang konsumennya kepada saya, kami berbicara tentang harga dan mendiskusikan juga cara pembayaran ingin mentransfer lewat ATM maupun OVO. Yang terakhir adalah dia memfoto bukti transfernya kepada saya. Oke, terima kasih untuk kelompok Jose. Jangan lupa itu jawabannya dikirim di Google Classroom ya. Tempatnya sudah disediakan ya, silakan dibuka, dikirim ya. Oke, langsung saja sekarang kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mewakili? Ketuanya atau anggota? Ya, Miss. Oh, si Irfan. Oke, silakan, Van. Diskusi tentang materi ini. Yang pertama yaitu ada jenis penjualan. Yang pertama, penjualan tunai langsung. Kemudian jenis bukti transaksi yang sering digunakan dalam penjualan tunai langsung bisa berupa nota kontan atau kwitansi. Kemudian alur penjualan tunai yang bisa dilihat di Word ini. Yang pertama, konsumen datang ke toko. Yang kedua, konsumen menanyakan detail barang dan harga barang. Yang ketiga, terjadinya transaksi jual beli. Yang keempat, penjual memberikan bukti transaksi ke pembeli beserta barangnya. Contohnya, konsumen datang ke toko mebel menanyakan meja, kemudian mencoba, terus menanyakan harga barang apakah cocok dengan budget. Kemudian terjadinya transaksi jual beli, penjual memberikan bukti transaksi berupa nota atau kwitansi, kemudian penjual memberikan barang berupa meja. Yang kedua, penjualan tunai online. Jenis bukti transaksinya yang pertama bisa resi pembelian melalui transfer, yang kedua melalui OVO. Kita melakukan transaksi penjualan tunai, kita harus menyertakan dokumen penjualan tunai sebagai bukti bahwa transaksi tersebut sudah dilakukan. Contoh dokumen penjualan tunai yang pertama itu faktur penjualan tunai, yang kedua bukti setor bank, yang ketiga pita register kas, dan yang keempat rekap harga penjualan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ms. Rifka tadi. Poin ketiga yaitu catatan-catatan yang digunakan dalam penjualan tunai. Setelah kita mengetahui dokumen-dokumen yang kita gunakan, kita lanjut ke pencatatan untuk melihat posisi keuangan dalam perusahaan. Contoh catatan-catatan dalam penjualan tunai, yang pertama jurnal penjualan,
yang kedua jurnal penerimaan kas, yang ketiga jurnal umum, yang keempat kartu persediaan, dan yang kelima kartu gudang. Lalu poin yang terakhir, yang keempat, yaitu prosedur pencatatan penjualan tunai. Yang pertama itu prosedur order penjualan, yang kedua prosedur penerimaan kas, yang ketiga prosedur penyerahan barang, yang keempat prosedur penyetoran kas ke bank, yang kelima prosedur pencatatan penerimaan kas, dan yang terakhir keenam prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Sekian hasil kesimpulan yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Stephanie untuk kesimpulannya. Baiklah, jadi di sini Miss Ripka mencoba menegaskan kembali kepada kalian kalau yang namanya transaksi penjualan secara tunai itu bisa dilakukan secara langsung maupun secara online ya. Apalagi akhir-akhir ini lebih banyak orang melakukan transaksi penjualan itu secara online, dengan online ya. Kemudian yang namanya transaksi itu pasti ada yang namanya dokumen-dokumen atau bukti-bukti transaksinya, di mana bukti-bukti tersebut nanti akan digunakan untuk dilaporkan kepada bagian accounting untuk melakukan pencatatan ya, baik itu jurnal umumnya, baik itu bukti penerimaan kasnya, baik itu stok barangnya, semuanya itu membutuhkan dokumen-dokumen transaksi tersebut. Ya, oke, demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, masih Miss kasih kesempatan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah, berarti silakan kalian lihat tugas kalian di uji kompetensi di Google Classroom. Di situ Miss Ripka memberikan 5 soal uraian. Silakan kalian kerjakan di rumah, uji kompetensinya. Jadi minggu depan itu kita kembali lagi di materi transaksi penjualan secara kredit. Terima kasih untuk partisipasinya. Ya, semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya kita mengucap syukur dan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai ketemu minggu depan. See you. See you. See you. Amin. See you. Oke.